Perkenalkan, saya Yosef Christian Sitanggang, bertugas sebagai moderator untuk kelompok saya yaitu kelompok 12. Adapun teman saya di kelompok 12 yaitu Sirus Daniel Namaban dan juga teman saya Muhammad Yazid Nur. Di sini kelompok kami akan menjelaskan proyek membuat server SSO yang setelah kami buat, yaitu yang berjudul implementasi server SSO dengan Laravel password menggunakan OAuth 2 untuk autentikasi terpusat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, kita lanjut ke bagian backend-nya, di mana di sini ada source code untuk server SSO-nya. Yang di mana di sini ada authentication session controller memakai bahasa pemrograman PHP, di mana ini berfungsi untuk login usernya yang ada di web kami. Kemudian ini untuk confirm password, ini untuk email verifikasi yang akan diberikan oleh controller, ini email verifikasi promnya. Kemudian untuk membuat password, ada untuk new password, password controllernya. Jika ingin mereset password, register user baru. Jika ada user yang ingin join user baru di bagian web kami. Kemudian ini verifikasi email yang dimana akan muncul verifikasi email untuk user baru yang akan join di web tersebut. Kemudian ini ada controllernya, handle controllernya dan juga profil dari web kami. Juga ini untuk user controllernya. Lanjut ke middlebar-nya, mana di bagian middlebar ini ada authentic PHP yang berfungsi sebagai mengecek apakah user sudah login di web yang kami buat itu. Kemudian ada redirect authenticate PHP yang berfungsi untuk mengatur redirect user kalau user situ sudah login di web kami tersebut. Kemudian di sini ada encrypt cookies yang berfungsi sebagai middleware standar untuk keamanan request yang dimunculkan dari pengguna. Kemudian ini juga ada banyak teman-temannya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu, tapi sudah saya buat untuk bagian untuk judul-judulnya bisa teman-teman paham. Kita lanjut saja ke bagian database yang penting-penting. Nah, di database ini ada user factory.php di mana untuk membuat data user dummy biasanya untuk testing. Ya, teman-teman lihat di sini. Nanti saya juga akan buat database-nya di bagian satunya lagi. Ini untuk database seedernya untuk menghubungkannya ke web kami. Juga ini ada teman-temannya. Kalau teman-teman ingin mengerti, kalau database 2014 ini tabel user untuk menyimpan akun user. Ini 2016 menyimpan authorization kode, yaitu jika ada yang masuk maka akan tersimpan di database authorization kodenya. Kemudian 01, 01, 02 kami di sini untuk menyimpan akses tokennya. Untuk yang 03 kami untuk menyimpan reference token. Untuk yang 04 menyimpan aplikasi klien, misalnya aplikasi A dan B yang pakai login SSO ini. Kemudian ini untuk 005 untuk personal token. Dan ini teman-temannya untuk kode tersebut dapat berjalan. Sedangkan ini ada teman-teman kodenya untuk agar kode SSO server ini dapat menyala. Ada API-nya, API server, ada authentic PHP, maaf,
Ada channel PHP, ada konsol PHP, dan juga ada beberapa bahasa pemrograman yang lain seperti untuk PostGIS yang menggunakan JS, Tailwind yang menggunakan JS, dan juga berbagai komposer mendukung untuk dibuatnya source code server SSO ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kode SSO kliennya. Tadi kan kita ngejelasi kode dari server SSO-nya. Sekarang kita ke SSO kliennya. Yang dimana di sini ada kayak dan mencoba ini yang bisa teman-teman lihat, ini untuk create new user, membuat user baru, ada password validation, password baru, rulesnya, password rules, reset user password untuk mereset password, update user password untuk mengupdate password, dan juga update user profile information jika user tersebut ingin membuat tambahan update usernya yang baru. Kemudian di sini saya memakai pemrograman yang sama, itu PHP juga, presentasi model. Lanjut kita ke bagian mana? Untuk konsolnya tadi hampir sama seperti SSO servernya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada provider. Nah, provider ini tadi tidak ada di bagian SSO servernya, yang adanya di bagian SSO client. Nah, provider ini untuk auth service-nya berfungsi sebagai integrasi dengan password Fortify dari Laravel tersebut. Nah, bagian ini. Sedangkan untuk Fortify service ini berfungsi sebagai konfigurasi Fortify. Misalnya itu untuk endpoint login atau untuk logout. Sedangkan root service provider berfungsi sebagai mengatur root agar klien tahu endpoint login diarahkan ke server SSO-nya. Terus kita kasih bagian ini controller tadi sudah ya, untuk callback setelah user lewat server SSO bisa dibilang kayak gitu untuk callback setelah user login lewat server SSO. Itu kata-kata pendeknya. Yang bisa teman-teman lihat hampir sama seperti tadi, ada database-nya, ada ininya. Teman-teman juga untuk dapat menjalankan kode ini. Alur kerja klien SSO ini dalam OAuth 2 SSO itu intinya itu user klik login di klien. Setelah itu akan diarahkan ke server SSO. Setelah server SSO autentikasi user, jika sukses, maka akan dikirimkan authorization kode balik ke klien. Nah, itu kliennya akan menukar authorization kode ke akses token. Itu disimpan dalam auth access token di server. Nanti akan saya beritahu. Kemudian itu kliennya bisa pakai akses token itu untuk ambil data dari user. Misalnya itu via API atau user info. Kemudian user PHP modelnya di klien menyimpan data-data user. Data-datanya seperti ID, email, nama, dan lain-lain. Tapi autentikasi tetap validasi ke token server. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya. Namun ada penjelasan singkat lainnya. Ini penjelasannya gabungan dari server kedua ini. Project SSO client ini aplikasi klien yang menggunakan login dari server SSO. Nah, Laravel yang kami pakai itu Fortify dipakai untuk mengatur autentikasi lokal. Tapi proses login diarahkan ke server SSO. Setelah user berhasil login di server, klien menerima authorization kode, menukarnya dengan akses token, lalu menyimpan data user di dalam model user.
Dengan ini, klien tidak perlu mengelola password sendiri, cukup memverifikasi token dari server SSO-nya tersebut. Cukup sekian bagian kodenya, akan kami lanjut di bagian masuk ke dalam webnya. Kami menggunakan OAuth 2. Apa itu OAuth 2? Kepanjangannya yaitu Open Authorization 2, yang dimana OAuth 2 banyak digunakan para developer sebagai authorization sebuah aplikasi. Jadi dengan menggunakan OAuth 2 ini memungkinkan dari aplikasi klien dapat mengakses aplikasi yang kita bangun. Misalnya di sini di aplikasi klien dapat login menggunakan SSO dari server SSO. Jadi server SSO ini bertindak sebagai authorization server dan juga source server. Jadi di server SSO ini akan memberikan autentifikasi dan juga memberikan resource yang dibutuhkan oleh SSO kliennya. Baiklah, sekarang akan kami demokan. Di sini ada dua, yaitu SSO client dan juga SSO server, di mana saya login sebagai adminnya terlebih dahulu. Kita ke forum login. Nah, kita ke pencet admin. Di sini kita masukkan email dari admin yang sudah saya buat, yaitu admin. Sebentar teman-teman. Oke, admin@gmail.com passwordnya. Kita login. Nah, kita sekarang sudah masuk di dashboard adminnya. Di sini juga ada berbagai fitur, yaitu klien, yang dimana klien juga dapat menambahkan user, dan juga di sini saya menambahkan aplikasi klien SSO klien ini dengan per 3000 untuk kemudian diarahkan callbacknya ke all callback. Kemudian jika kita pencet kliennya tadi, kita akan ke direct ke name dan juga di direct URL. Di sini di client ID dan secret ID digunakan untuk authorization dari SSO client ke SSO server, sehingga bisa ditukarkan akses tokennya. Di situ nanti bagian situnya akan dijelaskan oleh teman saya di step selanjutnya. Kemudian kita ke SSO client terlebih dahulu, kita login ke with SSO. Kita ke email. Di sini saya sudah buat emailnya tadi, yaitu email client. Email client yaitu client login. Nah, di sini ada harus di authorization request, yang dimana kita harus mengautorisasi yang ada di klien ini. Kemudian sudah kita langsung masuk ke dashboard kliennya. Selamat datang klien. Kemudian teman saya akan membahas bagaimana SSO bekerja pada OAuth 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya Sirus. Sekian. Perkenalkan, nama saya Sirus Daniel Nababan. Saya akan menyelesaikan bagaimana SSO bekerja pada server kami, yaitu OAuth 2. Saya akan memberikan skema seperti ini kawan-kawan. Jadi di dalam OAuth role itu ada seperti ini, ada 4. Ada user sebagai pengguna, ada juga kawannya juga. Yang pertama itu user atau pengguna, yang kedua itu user browser, dan ketiga web server agent browser. Kemudian ada web server untuk client app, dan yang keempat itu authorization, yang dimana kedua resource server, dimana authorization ini digunakan untuk menginterduksi apakah memperbolehkan atau mengambil data di servernya nanti atau tidak. Setelah kita mengetahui role terdiri OAuth 2 itu sendiri, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana skema dari OAuth 2 itu bisa berjalan, kawan-kawan.
Yang pertama itu pengguna memasukkan URL contohnya untuk mengakses web server di klien app, dan di sini kemudian menjalankan out prosesnya di klien app, kemudian menjalankan out proses, karena di sini kan studi kasus kita yaitu melakukan single sign on menggunakan protokol OA2. Jadi di sini saya analogikan untuk Reddit itu ke halaman ini, kawan-kawan. Kemudian kan di login with SSO sebelumnya telah kita demokan, kita klik, udah kita klik dulu. Sebelumnya yang telah kita demokan ketika kita di sini dengan login SSO, maka diarahkan ke endpoint untuk melakukan authorization code, di mana authorization code ini ditunjukkan untuk aplikasi di klien meminta kode. Nanti kode ini akan di generate jadi akses token, terus kemudian akses token ini akan digunakan untuk mengambil result seperti result user untuk kebutuhan login. Nah di sini kan contohnya tipe contoh exploitnya itu menggunakan authorize disclaimer. Di sini saya kan menggunakan variabelnya. Di sini kan untuk di klien ini akan sebelumnya kita telah generate di sini di SSO server kita. Jadi kita menambahkan klien di otomatis generate itu. Kemudian di sini ada parameter state, di mana kemudian di sini kita generate di dalam kode, terus menggunakan kita kemudian ada record URL. Di dalam record URL ini dimasukkan sesuai dengan aplikasi klien yang kita dapatkan di SSO server. Baik, saya Muhammad Yajidnar akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, seperti ini pada demo sebelumnya kita telah melakukan login di SSO servernya menggunakan klien @gmail.com. Nah, setelah kita login, maka data servernya akan langsung ke resource server SSO. Kemudian data akan diverifikasi dan dibuat authorize code-nya. Dari proses ini dilanjutkan dengan redirect to web server with authorized code. Nah, seperti sebelumnya di sini kita akan diminta authorize. Maka setelah kita tekan authorize, di sini kita akan melakukan request token untuk mendapatkan akses token. Nah, di sini digunakan untuk metodenya, menggunakan metode post, kemudian handphonenya menggunakan handphone out/token, dengan hostnya kita gunakan server kita. Nah, selebihnya di sini untuk tipe authorize-nya digunakan itu basic, di mana kita akan menggunakan credential seperti username dan passwordnya. Untuk tipe grant-nya sama seperti untuk generate code, kita menggunakan authorize kode. Nah, di sini kita masukkan kode yang telah kita generate sebelumnya di proses sebelumnya. Nah, setelah melakukan ini maka akan didapatkan akses token yang kembalikan ke aplikasi klien yang meminta. Jadi di sini didapatkan akses token dengan tipe bearer, kemudian refresh tokennya dan expire-nya. Nah, ketika si aplikasi kliennya ini telah mendapatkan akses token, maka
dia bisa aplikasi klien ini meminta resource server SSO. Nah, dalam kasus ini meminta resource SSO untuk data user untuk keperluan login di aplikasi klien. Nah, di sini dia meminta untuk resource user misalnya dengan akses token. Kemudian di sini akan memberikan resource berupa resource user digunakan untuk login. Jadi itu proses skema dari single sign-on login menggunakan protokol OAuth 2. Inilah pembahasan mengenai single sign-in login ataupun SSO dengan Laravel menggunakan protokol OAuth 2. Cukup sekian pembahasan single sign-on loginnya. Terima kasih.